Tahun-tahun ini sudah menjelang, ini November, sebentar lagi Desember, kemudian 2024 ada pesta demokrasi. Alhamdulillah kita diberi kemerdekaan sudah bertahun-tahun lamanya. Kalau saya mengatakan ini evaluasi rakyat untuk pemerintah, evaluasi rakyat 5 tahunan untuk pemerintah. Kita harus berani mengevaluasi, karena memang prinsip dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan amanahnya sederhana sekali, orang paham semua bahwa ketika sebelum merdeka kita ingin merdeka, tapi dipesan oleh pendiri negara ini dari kalangan cendekiawan, alim ulama untuk melaksanakan 5 hal. Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kalau merdeka jangan lupakan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa enggak yang Maha Eka, atau yang Maha Tunggal, atau yang Maha Setunggal, atau yang Maha Siji, atau yang Maha Satu? Kenapa pakai kata Esa? Kalau Eka ada Dwi, ada Tri, ada catur. Kalau Siji, ono loro, ono telu, ono papat, ono limo, ono enam. Nek tunggal ada ganda. Satu ada 2, ada 3. Tapi Esa, ternyata kata Esa itu nggak ada 2-nya. Kata untuk Esa itu 2-nya nggak ada. Makanya kul huwallahu ahad. Ketika nanti diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah, jangan lupa ngabektinya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita evaluasi. Pemerintah yang kita pilih 5 tahun yang lalu, apakah mereka sudah melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah? Kita tahu semua, nggak usah diberitahu, udah tahu. Ketika mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita penerusnya atau dipilih lagi. Kalau enggak, ya kita harus berani. Langsung umum, bebas rahasia. Bebas, nggak boleh dipaksa. Rahasia itu harus dijaga kerahasiaannya. Itu aturan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Luber, langsung umum, bebas, rahasia. Nggak perlu khawatir, ini langsung semua bisa mengevaluasi, semua bisa mengevaluasi ya, dari anak yang baru umur 17 tahun baru punya KTP hingga orang yang sudah tua semua bisa ngoreksi, lanjut apa ganti apa terus, lanjut apa ganti atau teruskan saja. Jangan bisa menggunakan hati nuraninya masing-masing. Saya nggak pernah memaksa jamaah saya untuk memilih merah atau putih atau hijau, enggak. Kita punya perasaan sendiri, kita punya nilai sendiri. Di saat di bilik itu gak ada yang lihat, pilih sesuai hati nurani. Apakah pemerintah selama 5 tahun sudah berketuhanan yang Maha Esa? Kalau iya, wah, ternyata pengajian-pengajian didukung, ustadz-ustadz didukung. Yang kedua, sudahkah menjadi manusia yang adil dan beradab? Pedoman kita sederhana, itu semua dari Al-Quran sebenarnya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, kul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Isoh menungsake menungso apa? Bisa enggak menungsake menungso? Itulah kemanusiaan. Yang adil dan punya adab. Ketika pemerintah yang sudah 5 tahun kita pilih menjalankan tugas amanahnya, sudah memanusiakan manusia, sudah melakukan keadilan, enggak apa-apa, lanjut. Apakah benar-benar mereka sudah persatuan Indonesia? Mengajak, merangkul semua. Ingat, yang bersatu hatinya. Bukan pekerjaannya, bukan amalannya, bukan omongannya, tapi hatinya. Berhasilkah menyatukan unsur-unsur yang sangat berbeda di Indonesia ini, yang semuanya adalah orang-orang yang berbeda. Dari latar belakang, pendidikan, semuanya beda. Bisa bersatu, nyawiji. Ayo negeri go, nyawiji. Mari untuk bersatu. Persatuan hati. Dalam Al-Quran, wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kalau orang itu benar-benar berketuhanan yang Maha Esa, orang itu benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu benar-benar hidup itu untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, suatu saat akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka mau gak mau sesama hamba Allah harus bersatu. Fa'alafa baina qulubikum, maka akan disatukan oleh Allah hati-hati mereka. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka akan menjadi saudara. Sehingga kalau hatinya sudah nyawiji, hatinya sudah bersatu, ada masalah ya dibuat rapat. Masalah banyak sekali, masalah kesehatan. Sudahkah kita mendapatkan layanan kesehatan yang baik? Kemudian pendidikan, kemudian keamanan. Ketika kita kecurian, apakah ditangkap pencurinya atau dibiarkan saja gitu. Keamanan, keadilan yang dibuat oleh hakim, sudah keadilan diterapkan. Kemudian pemerintahan, sistem global semua pemerintahan. Ini masalah manusia 5. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, keadilan. Itu masalah semua. Pasti orang akan menghadapi itu semua dalam kehidupan. Maka ketika hati sudah bersatu, ketuhanan yang Maha Esa dilaksanakan, kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan, persatuan Indonesia diterapkan, ya masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, rakyat itu dipimpin dengan hikmah, dengan penuh bijaksana. Yang dipimpin hikmah, yang mimpin itu orang yang bijaksana. Rakyatan yang dipimpin hikmah, kebijaksanaan. Masalah diselesaikan dalam permusyawaratan, diselesaikan dalam musyawarah, kepala dingin, kepala damai. Dalam permusyawaratan perwakilan yang diwakili. Benar-benar mereka dipilih adalah wakil rakyat. Mereka benar-benar menyuarakan suara rakyat dalam parlemen-parlemen mereka. Baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil secara sosial. Maksudnya mereka yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan keamanan yang sehingga hidup menjadi tenang, mendapatkan ekonomi yang tenang, mencari ekonomi. Ibaratnya semua bisa makan. Tidak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Punya kesadaran. Pendidikan juga seperti itu. Semakin hari semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Keadilan juga ditegakkan sehingga tidak terjadi kedoliman di mana-mana. Ada penjahat ditangkap, ada orang korupsi ditangkap, semua diadili dengan seadil-adilnya. Baru walaupun berbeda-beda akan diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita bicara dengan Pancasila, pedoman kita, ideologi kita yang ini dirancang dulu oleh pendiri negara kita. Sudah berapa tahun kita merdeka? Dan kita berhak setiap 5 tahun untuk evaluasi. Jadi saya bersifat netral. Jangan mau milih apa sesuai hati nurani, nggak perlu takut dengan tekanan, nggak perlu takut dengan ini. Saya punya hak untuk mengevaluasi. Jadi ini pesta evaluasi rakyat untuk pemerintah yang sudah memimpin selama 5 tahun. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dicintai oleh Allah, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan negeri kita menjadi negeri yang mudah rezekinya. Rabbi ja'al hadza, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, dan berikanlah rezeki yang melimpah untuk penduduknya, agar mereka semakin tenang dalam beriman kepadamu ya Allah. Mereka semakin damai, rezekinya lancar, keamanannya terjamin, semuanya diberi dengan baik, sehingga mereka ketika menjalankan ibadah kepadamu dalam keadaan tenang, damai, dan bahagia. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini akan ada perubahan yang nyata untuk 5 tahun ke depan, agar Indonesia ini benar-benar bisa melaksanakan pesan para ulama, pesan para pendiri bangsa, pesan cendekiawan, yaitu Pancasila. Kita tetap harus mengutamakan Pancasila, karena kita orang Pancasila adalah dari Quran dan hadis juga, ternyata dari para ulama juga. Maka menjalankan Pancasila itu menjalankan sedikit banyak dari Al-Quran yang kita pelajari, yang kita terus belajar, walaupun mungkin hanya hari Jumat, mungkin hari-hari Jumat kita bisa belajar ngaji, karena di waktu-waktu yang lain kita sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Tapi paling tidak hari Jumat ini menjadi hari kita itu nanti bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memilih pemimpin yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummi rasulan yatlu 'alaihim wa kunna muhlikal qura ila wa al-zalimin."
Kalau pemimpinnya itu tidak zalim, kalau itu benar-benar melaksanakan amanah yang diberi amanahkan oleh para pendiri, maka aman, damai, tenang saja. Allah akan berkenan. Tapi ketika mereka zalim, muhlikil qura, maka Allah akan merusak negeri itu. Entah dengan angin, entah dengan bumi, entah dengan api atau dengan air, terserah Allah. Ini pasukan Allah yang sangat mengerikan. Bisa dengan bumi, dengan gempa bumi, dengan air, tsunami dan lain-lain. Bisa dengan api, gunung meletus, bisa dengan angin, topan puting beliung. Ini pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya diberikan kepada orang yang zalim, yang pemerintahnya zalim, yang rakyatnya zalim, yang tidak melaksanakan amanah-amanah yang jelas sudah dituliskan Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kalau amal dilaksanakan, Allah akan menjaga bumi tetap tenang, angin tetap berjalan sepai-sepai, oksigennya banyak, air laut dijaga dengan tenang, gunung dan api dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah melakukan kezaliman, pasukan Allah yang tak terkalahkan ini yang akan meluluh lantakan negeri yang zalim itu tadi. Mudah-mudahan kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala supaya selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala.